semuanya. Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang sekali rasanya malam hari ini ketemu lagi dan jumpa lagi ke Bapak Ibu semua di sini. Ada Pak Hendra, halo Pak. Ada Bu Melani, Halo, ada Pak Ferdi yang masih di jalan, yang masih di mobil ya Pak. Ya, kemudian ada dari Pekanbaru juga ya Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini tema kita adalah Cocoa Flavanol untuk hipertensi. Nah, pasti sudah banyak yang tahu nih kaitannya apa kok makan minum cocoa bisa tensinya bisa terkontrol ya. Nah, kalau begitu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan pertanyaan akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Bapak Ibu juga bisa memberikan kesaksian atau testimoni dan tentunya saya akan memberikan hadiah menarik untuk Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung saja kita panggil ya, kita tes. Dokter Winda sudah hadir. Halo, Halo, halo dokter. dok. Oke, baik. Ah, semoga sinyal malam ini baik ya, Dok ya. semoga ya. Semoga ya. Oke, materinya mengenai hipertensi. Baik. Silakan, Dokter Winda. Oke, thank you Di. Selamat malam semua teman-teman. Walaupun sudah malam, tapi semangatnya kayak pagi ya, tetap ya. Dimanapun teman-teman berada, yang mungkin masih di jalan, atau mungkin yang sudah sampai di rumah, sudah berkumpul dengan keluarga, tapi masih mau menyempatkan waktu untuk belajar bareng. Thank you very much untuk waktunya. Oke, tapi kita hari ini kita mau bahas tentang hipertensi. Ya, hipertensi, siapa yang hipertensi? Ya, pasti udah familiar banget dong tentang hipertensi kan. Baik tensinya tinggi maupun emosinya yang tinggi ya. Semoga sih bukan emosinya tinggi ya. Kalau bisa sih semua sih sehat-sehat. Tapi alangkah baiknya kita lebih mendalami tentang hipertensi ini supaya kita bisa mencegah atau mengontrol tekanan darah kita supaya kita jangan sampai jadi hipertensi ya. Yuk, slide. Nah, yang dikatakan hipertensi itu apa sih? Apakah dengan kita tensinya tinggi di atas normal, terus langsung jadi hipertensi? Enggak, ya. Dikatakan hipertensi kalau kondisinya itu sudah kronis, dalam artian berkali-kali, beberapa kali dicek tekanan darahnya, ternyata di atas normal. Barulah disebut dengan kategori hipertensi, ya. Jadi dia merupakan adalah kondisi kronis di mana tekanan darah kita meningkat. Sebenarnya yang jadi masalah adalah karena tekanan darah kita meningkat, ini biasanya meliding kepada komplikasi-komplikasi yang bisa malah membahayakan nyawa. Jadi sebenarnya yang bikin serem hipertensi ini adalah komplikasinya, gitu ya. Komplikasinya apa aja? Bisa jantung, bisa stroke, atau bahkan bisa sampai kematian. Slide. Nah, yang dikatakan tekanan darah normal itu berapa sih? Nah, tekanan darah normal itu adalah 120 di bawah 120/80. Nah, jadi kalau teman-teman tensinya masih di bawah ini, itu masuk kategori normal. Even tensinya mungkin 90/70 atau 90/60, tapi teman-teman ngerasanya ya fit-fit aja, itu masuk dalam kategori normal ya, bukan darah rendah tapi normal. Nah, yang di sini kita topiknya adalah hipertensi. Jadi lebih daripada normal ini. Dikatakan sudah mulai hipertensi kalau kita itu tensinya sudah di atas 130/80. Nah, ya, kalau udah di atas itu baru kita harus waspada, kita sudah masuk ke kategori hipertensi. Tinggal nanti kita dilihat lagi nih di atas 130-nya itu berapa, gitu ya. Kalau yang stage 1 itu dia 130/139/80/89. Nah, kalau yang stage 2 itu dia sudah di atas 140/90. Nah, teman-teman yang mau hipertensi kira-kira yang mana nih, ya? Slide. Nah, siapa saja sih di antara kita yang punya resiko hipertensi? Pertama adalah usia di atas 65 tahun atau lansia. Kalau zaman dulu itu ya lansia
terus tekanan darahnya di 130 gitu ya, 130/80. Dulu itu dibilangnya masih dalam kategori normal, tapi sekarang udah enggak ya. Jadi kalaupun 130/80, usianya juga di atas 65 tahun, itu tetap di kategorinya itu tidak normal ya, tetap dalam kategori hipertensi. Lalu juga selain itu juga lebih kepada pola hidup. Ya, pola hidup yang seperti apa? Yang suka makan garam berlebihan, terus juga jarang konsumsi buah dan sayuran, kurang olahraga, terus habis itu suka minum minuman yang beralkohol, ya. Belum lagi nih sudah ada faktor genetiknya dan obesitas lagi. Nah, inilah teman-teman yang nanti punya resiko hipertensi karena memang basically ya seringnya sih sebenarnya mungkin kita punya faktor genetik ya, orang tua kita punya hipertensi, kita juga punya potensi untuk terkena hipertensi juga. Tapi potensi ini tidak akan menjadi kejadian kalau seandainya kita menjaga pola hidup yang lebih sehat gitu. Jadi memang untuk sampai terjadi suatu penyakit tetap ada dua faktornya ya, baik dari faktor genetik maupun faktor eksternal gitu. Dan di sini dari antara dua ini justru yang paling penting adalah faktor eksternal. Karena walaupun teman-teman yang nggak punya faktor genetik sekalipun, tapi kalau eksternalnya nggak dijaga ya sama aja, akan tetap kena juga penyakitnya. Ya. Terus gejalanya apa aja nih? Ya. Ya, oke, ini dulu ya. Penyebab hipertensi itu sebenarnya dibagi dua. Ya, ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu memang adalah hipertensi yang diakibatkan ketidakseimbangan metabolisme di dalam tubuhnya, gitu ya. Baik mungkin dari segi hormonal ya atau dari metabolismenya sendiri. Jadi hipertensinya itu bukan disebabkan karena masalah pada organ lain. Jadi memang faktor pada si pembuluh darahnya sendiri. Ada juga penyebabnya adalah hipertensi sekunder, di mana terjadi hipertensi akibat dari masalah di organ lain. Seperti biasanya yang paling sering, contoh kondisi-kondisi tertentu ya, seperti ginjal, yang punya masalah ginjal biasanya disertai akibat penyakit ginjalnya, jadi hipertensi juga. Atau bisa juga nih pada kondisi khusus seperti hamil, ya. Pada ibu hamil, itu juga bisa beresiko akibatnya adalah terjadi hipertensi. Nah, itu masuk kategorinya hipertensi sekunder. Slide. Apa saja gejala-gejala hipertensi? Pertama, itu ngerasa sakit kepala. Mungkin juga teman-teman pasti familiar ya apalagi yang punya hipertensi. Itu biasanya itu merasa sakit kepala. Kepalanya itu bisa rasanya seperti nyut-nyutan, seperti tension headache gitu ya, atau kayak kepala itu kayak ditekan, keras, atau juga bisa rasanya seperti melayang. Dan biasanya ini nyerinya itu agak ditengkuk gitu ya, ditengkuk di leher gitu. Nah, lalu juga bisa juga ya disertai juga dengan lemas, gangguan penglihatan, atau bisa juga bahkan sampai ada merasa nyeri dada dan sesak napas juga. Lalu kalau dicek ritme jantungnya, itu bisa ditemukan adanya aritmia juga. Dan untuk kondisi yang lebih berat, ini bisa berdampak sampai kepada ginjalnya, sehingga bisa ditemukan darah di dalam urinnya. Nah, kalau untuk yang darah dalam urin ini, kalau kasat mata bisa kelihatan bisa enggak. Kalau yang masih ringan sebenarnya malah nggak kelihatan di dalam darah. Nggak kelihatan dalam urin darahnya gitu ya. Karena ya sewarna sama urinnya aja karena sedikit banget. Tapi yang sudah berat banget itu sampai benar-benar memerah urinnya. Nah itu jangan sampai deh ya. Slide. Nah, mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Gimana caranya? Ya, intinya adalah kita cegah supaya tekanan darah kita nggak tinggi. Mulai dari pola makan kita, ya, pola hidup kita rubah. Mulai lebih mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Kalau makan garam boleh konsumsi, boleh kok masak atau makan itu pakai garam boleh, tapi jangan berlebihan ya. Mecin itu juga dikurangin ya. Terus habis itu juga selain itu juga kita usahakan juga lah selain makannya diatur, mulailah berolahraga. Ya, olahraga secara teratur, nggak harus yang berat, yang penting rutin supaya ini untuk menstabilkan antara yang masuk
dengan yang keluar. Terus juga selain itu juga kan nanti dengan kita menjaga makan, kita berolahraga, berat badan kita juga bisa lebih ideal juga, sehingga meminimalisir juga resiko kita untuk terjadinya tekanan darah yang tinggi. Dan tentunya yang baik-baik ini juga jangan dirusak dengan radikal bebas, yaitu caranya dengan kita berhenti merokok kalau bisa ya. Kalau susah berhenti merokok, ya udah kurangin dulu deh, seenggaknya gitu ya, bertahap sampai nanti akhirnya bisa berhenti. Dan juga menghindari minuman yang beralkohol. Dan tentunya ini memang nggak gampang, kadang-kadang kita juga bolong-bolong. Ya sudah, kalau kayak gitu untuk yang bolong-bolongnya kita bisa bayar atau semakin menyempurnakan usaha kita untuk mencegah hipertensi ini dengan mengkonsumsi antioksidan yang tinggi. Slide. Nah, ini produk kesayangan kita, ya. Memperkenalkan Flavanol Original, Sweet, dan juga DTM with Arginine, yang merupakan kandungan dari preserved flavanol dari biji kakao, yang masih mengandung 80% ya, cocoa flavanol alamiah. Slide. Kalau kita ngomongin flavanol, flavanol itu dia dari polifenol, ya. Polifenol itu dia punya subkategori ada 6 ya, subkategori ada 6, salah satunya adalah flavonoid, dan flavonoid ini salah satunya di bawahnya lagi adalah flavanol. Dan flavanol ini akhirnya masuk dalam kategori antioksidan, dan di mana dari hasil penelitian kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama itu sudah terbukti secara klinis punya manfaat yang bagus untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi dalam jangka pendek itu kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu pelebaran pada dinding pembuluh darah kita. Jadi kita punya pembuluh darah itu jadi lebih elastis gitu, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin konsumsi, kita juga akan mendapat manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya tidak rusak pada saat proses ekstraksinya. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. L-arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproduksi protein yang nantinya akan digunakan untuk regenerasi sel. Biasanya kita mendapatkan sumber ini dari makanan kita sehari-hari ya, bisa dari daging-dagingan, daging merah, daging putih, atau juga bisa dari produk olahan susu ataupun kacang-kacangan. Slide. Nah, yang unik dari arginine ini adalah kalau diperlukan, dia itu bisa berubah struktur menjadi nitric oxide. Apa itu nitric oxide? Nitric oxide itu adalah suatu zat yang dihasilkan oleh sel endotelium pada pembuluh darah kita untuk nanti perannya dalam membuat otot-otot pembuluh darah menjadi elastis. Nah, namun sayangnya sering sekali bagi kita yang punya pembuluh darah yang udah rusak, ya, sehingga sisa endotelium kita ini jadi kurang mampu dalam memproduksi nitric oxide yang cukup, sehingga kita punya pembuluh darah jadi kurang elastis. Siapa-siapa aja nih yang pembuluh darahnya rusak? Ya rata-rata kita semua, ya kan? Tapi mungkin ada beberapa yang khusus lebih rusak pembuluh darahnya dibandingkan yang pada umumnya, seperti kasus-kasus yang diabetes, terus mungkin yang punya hipertensi, ya hiperkolesterol, atau sudah punya plak-plak pada pembuluh darah. Ini kecenderungan memang pembuluh darahnya itu sudah lebih rusak, sel endoteliumnya sudah lebih rusak, sehingga produksi nitric oxide-nya jadi lebih berkurang. Nah, pada kondisi ini, arginine bisa dimanfaatkan untuk berubah menjadi nitric oxide supaya bisa bekerja dalam mengelastisitaskan pembuluh darah, supaya aliran darah bisa terjaga tetap lancar. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, ataupun senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, di sini produsen kita, yaitu Berry Callebaut, sudah memiliki paten metode ekstraksi kokoa, di mana metode tersebut sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami bila dibandingkan dengan proses pembuatan coklat konvensional pada umumnya. Nah, disinilah yang membedakan coklat cocoa flavanol FHI dibandingkan dengan coklat di pasaran. Nah, jadi memang berbeda ya, karena biasanya pada proses pembuatan coklat yang umum itu justru cenderung merusak kadar flavanolnya karena melalui proses fermentasi dan juga pemanasan. Nah, di sini metode yang ditemukan oleh Berry Callebaut dan sudah dipatenkan oleh mereka itu sudah menggunakan metode yang berbeda, sehingga
dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan itu satu-satunya di Indonesia, hanya ada di Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, lalu kita juga sudah ada punya studi klinis nih, ya. Studi klinis di sini memang sudah jelas bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa loh meningkatkan fungsi endotelium kita supaya menjadi lebih baik dan dapat memproduksi nitric oxide yang lebih baik juga, sehingga ini akan menjaga kelancaran aliran darah kita. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya studi klinis juga, di mana ternyata dengan mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, itu juga bisa juga membantu untuk meningkatkan aktivitas stem cell kita dalam meregenerasi sel-sel yang rusak, gitu. Jadi memang kan biasanya nih ya, untuk yang membedakan kita dengan yang anak-anak atau yang lebih tua adalah kecepatan tubuh kita untuk menyembuhkan diri. Karena di sini adalah hubungannya dengan aktivitas stem cell kita. Seiring dengan pertambahan usia, stem cell kita itu justru semakin lambat aktivitasnya. Itu semakin lambat beraktivitas, sehingga ini akan membuat regenerasi sel, proses recovery tubuh kita itu jadi semakin melambat juga. Ya, itu adalah tanda-tanda penuaan. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, itu bisa meningkatkan aktivitas stem cell kita supaya jadi lebih mudah, gitu ya, lebih mudah, sehingga kemampuan regenerasi sel-sel tubuh kita dan juga recovery tubuh kita itu bisa lebih cepat seperti saat kita masih lebih muda. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa mengklaim manfaat cocoa flavanol kita ini memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah supaya kita mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Dan ini tentunya tidak semua produk bisa mengklaim manfaat ini loh. Jadi karena memang cocoa flavanol ini sudah diakui oleh EFSA, makanya boleh kita klaim. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya buat teman-teman, pada dasarnya sih bisa mengkonsumsi untuk yang original maupun sweet, itu cukup 3-5 gram sehari, itu sudah bisa buat maintenance gitu ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang memang sudah punya masalah pada vaskular, seperti kasus kita hari ini adalah hipertensi, maupun juga pada yang teman-teman yang ada diabetesnya, hiperkolesterol, atau sudah punya plak pembuluh darah, sudah ada riwayat stroke atau serangan jantung, nah ini bisa mengkonsumsinya memang sebaiknya lebih banyak, yaitu sekitar 15 gram setiap harinya, ya. Lalu atau juga bisa juga untuk mengkonsumsi yang flavanol DTM with arginine. Nah, untuk yang normal ya, yang untuk maintenance-nya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol DTM 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu, lalu bisa dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Tapi kembali lagi ya, buat teman-teman yang kebetulan mungkin punya masalah terhadap pembuluh darah seperti hipertensi, kolesterol, diabetes ya, boleh mengkonsumsi DTM ini 3 saset per hari ya, supaya efeknya bisa lebih maksimal. So, yuk mari deh sekarang kita kendalikan tekanan darah supaya kita bisa tenang hidupnya. Thank you. Baik, terima kasih Dokter Winda. Oke, baik. Bapak Ibu, itu dia tadi penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat cocoa flavanol untuk hipertensi. Jadi sebaiknya kita lakukan pencegahan ya dok ya, daripada nanti keburu tensinya di atas 130/90 ya tadi dok ya. Ya. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung segera menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Namun sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo yang dilaksanakan oleh FAI ya. Nah, Bapak Ibu, jika nanti ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa langsung menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Ini berlaku dari hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, ini hanya untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak berlaku untuk telepon. Selanjutnya, Bapak Ibu jangan lupa
lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sosial media kami nih, seperti di YouTube, ada Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram @foreverhealthy.id, ada Facebooknya juga Forever Healthy Indonesia, dan juga ada Telegramnya FI Official. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari berita-berita terupdate ataupun testimoni, Bapak Ibu bisa langsung menghampiri sosial media kami ya. Jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan. Nah, seperti promo saat ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan motor baru. Wow, gimana caranya? Nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi upline Bapak Ibu ya, periode ini dari Agustus sampai dengan Oktober 2022. Kemudian Bapak Ibu ada special health seminar yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Winda dan juga Dr. Bambang Dwi Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Ini dari YJI atau Yayasan Jantung Indonesia. Tepatnya nanti hari Rabu 7 September di Flamboyan Room di Jakarta Design Center. Tiketnya murah, hanya seharga Rp25.000 saja. Acaranya di jam 2 siang ya. Pastikan jangan sampai terlewatkan dan jangan sampai telat ya Bapak Ibu ya. Tiketnya juga nanti hasil penjualan tiket seminar ini akan sepenuhnya FI donasikan untuk Yayasan Jantung Indonesia. Wow, berikan tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu dengan membeli satu tiket, artinya Bapak Ibu telah berkontribusi dalam penanggulangan penyakit jantung di Indonesia. Wah, kapan lagi nih ya dok ya, bisnis sambil sedekah ya. Udah makin berkah deh udah bisnisnya ya dok ya. Oke, jadi jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya untuk acara spesial ini. Kemudian nanti di hari Sabtu tanggal 3 September jam 2 siang di kota Yogyakarta di Horayos Malioboro Hotel ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Ibu Dea Kasih, Ibu Anastasia dan juga Ibu Laksmi Kartika. Hari Sabtu 3 September jam 2 siang. Kemudian ada bisnis preview nanti di kantor pusat FAI jam 2 siang. Hari Sabtu tanggal 3 September akan dibawakan oleh Bapak Ali Budiman, Ibu Ida Farida dan juga Ibu Meliani dan MC-nya ada Ibu Luffy Chandra. Selanjutnya, nanti juga di kantor pusat FHI ada FIT atau Forever Income Training dengan judulnya Daftar Nama. Pembicaranya ada Bapak Ali Budiman hari Sabtu 3 September jam 1 siang. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Itu dia adalah acara-acara dan juga promo yang FI laksanakan ya dalam waktu dekat. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya Bapak Ibu ya. Segera hadir dan ajak member Bapak Ibu ataupun calon-calon member Bapak Ibu untuk mengikuti acara-acara yang FHI jalankan. Baik dok, kita langsung ke chat ya. Ada dari Bu Yulin. Bu Yulin bertanya, selamat malam dok, saya mau nanya nih, saya ketemu sama pasien yang sudah usianya 72 tahun, yang berapa bulan lalu dioperasi prostat. Nah, awalnya terasa bagus, tetapi beberapa bulan kemudian, Bapak ini mengalami kelumpuhan dan sudah di tempat tidur 2 bulan terakhir ini. Nah, pertanyaan saya, flavanol mana yang pas untuk Bapak ini, dok? Dan berapa takarannya? Oke. Sebenarnya sih ini, kalau saran saya, sebaiknya sih dicek lagi lebih lanjut untuk penyebab dari kelumpuhannya ini apa. Karena sebenarnya bisa macam-macam banget. Apakah memang efek samping dari prostatnya kah? Atau memang ada suatu penyakit yang baru? Gitu. Karena kita alangkah baiknya ya, lebih enak kalau seandainya kita juga memberikan pada pasien, tapi kita tahu nih case-nya apa gitu. Bisa sih kita berikan flavanol, cuman kadang-kadang nih untuk kita berikan flavanol yang lebih tepat, itu enaknya juga kita tahu case masalahnya apa. Tapi itu bisa deh ya sambil jalan nanti mungkin Bu Yulin tanyakan lagi lebih lanjut gimana, terus habis itu apakah sudah diperiksakan lagi ke dokter lalu penyebab kelumpuhannya karena apa gitu ya. Nah, kalau untuk
Saya justru malah lebih menganjurkan kalau bisa konsumsinya yang DTM, ya DTM, karena di sini kebetulan ada kelumpuhan. Takutnya di sini ada masalah juga kepada sirkulasi darah ya yang lebih lanjut gitu, yang lebih berat kondisinya, sehingga mungkin butuh effort atau butuh bantuan dari arginine dari si DTM tersebut gitu supaya efektivitasnya bisa lebih tinggi. Jadi saya sarankan sih lebih memberi. Untuknya sih kalau bisa targetnya adalah 3 saset. Tapi nggak usah langsung naik ke 3 saset. Bertahap aja, mulai dari 2 saset dulu. 2 saset, lihat nanti reaksi tubuhnya bagaimana. Kalau dia nyaman, lalu reaksi detoksifikasinya nggak berat, nah itu baru nanti bertahap ditingkatkan ke 3 saset ya. Lalu nanti kalau udah 3 saset juga dia nyaman-nyaman aja, pertahankan aja di dosis tersebut. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Oke, Dok, selanjutnya dari Ibu Tin. Ya, selamat malam, Dok. Yang dikhawatirkan oleh penderita hipertensi itu bila tekanan darahnya menjadi rendah atau turun ketika konsumsi flavanol. Nah, ini gimana, Dok, caranya meyakinkan bahwa flavanol ini untuk menormalkan tekanan darah? Penjelasan apa yang kira-kira paling nendang eh, yang bisa kita informasikan, Dok? Apa langsung kasih nomor WhatsApp Dokter Winda aja? Ya kalau kasih nomor WhatsApp saya sih silakan-silakan aja ya, nggak ada masalah. Nah, tapi tetap saya akan kasih jawabannya juga di sini supaya mana tahu teman-teman yang lain juga yang punya sama bisa juga jawabannya gitu ya. Sebenarnya gini, apakah Flavanus kondisi yang turun sampai menjadi kondisi gawat ya? Enggak. Hanya dia lebih kepada menstabilkan gitu. Dia akan menurunkan sampai di posisi yang memang normal gitu, totalnya gitu. Dan sebenarnya turunnya tekanan darah seperti ini itu adalah bukti bahwa teman-teman itu sudah punya plak pembuluh darah gitu ya, sudah punya plak pada pembuluh dan tubuhnya, jantungnya terutama itu sudah menyesuaikan tenaganya, kapasitasnya sesuai dengan penyempitan tersebut. Sehingga pada saat mengkovalvanol itu kan jadi dibuka, harusnya kapasitasnya jadi meningkat. Nah, tapi karena jantungnya udah keburu loyo, ya, jadi dia nggak langsung cepat untuk meningkatkan kapasitas tersebut, gitu. Akibat kadang-kadang beberapa merasakan jadi pusing lah, lemas, gitu kan. Karena merasa mendadak turun, gitu, seperti tekanan darahnya. Nah, sebenarnya ini adalah suatu apa namanya warning ya, warning sama teman-teman karena justru teman-teman itu tubuhnya justru sudah menyesuaikan pada kondisi yang gawat dan itu justru malah lebih berbahaya ya. Kalau sebenarnya penanganan kok kalau sudah ngerasa umpamanya nih, apalagi di awal konsumsi, mengkonsumsi flavanol karena dibuka pembuluh darahnya, akhirnya dan jantungnya tidak langsung responsif untuk apa namanya meningkatkan volumenya, akhirnya tadi kan jadi lebih lemas. Tinggal tambahin aja volumenya dengan cara apa? Banyakin aja minum. Sebenarnya sederhana kok, nggak yang sampai harus, waduh langsung gawat nih bawa ke rumah sakit. Nggak juga, banyakin aja minum. Itu cukup, itu sangat membantu sekali untuk menambah volume. Jadi biar bantuin jantungnya yang sudah keburu lemes tadi itu, yang loyo tadi untuk apa namanya meningkatkan volumenya. Nah, sekarang kan akan kembali nih kepada teman-teman yang memang punya masalah. Emang mau jantungnya tetap lemes seperti itu? Pasti pengennya dikuatkan kan? Nah, jadi itulah justru ya, di sini Flavoro malah ingin membantu supaya kapasitas yang bisa dilakukan oleh jantung teman-teman itu bisa lebih kuat, ya. Jangan loyo-loyo lagi. Makanya justru kita bantu dengan Flavanol gitu ya. Oke, Kasih dok. terima kasih banyak Sama-sama. Ibu Tin. Sama-sama Ibu Tin. Sama Mbak Diana. Sama-sama Ibu. Sehat selalu ya, Bu. Baik. Amin. Baik, selanjutnya dari Bu Sudarsih di Gorontalo. Wow, dari Gorontalo nih, Dok. Pertanyaannya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sudarsi. Selamat malam, Dokter Winda. Izin tanya teman, saya hipertensi sudah kurang lebih 3 minggu. Ada minum, tapi tensinya masih naik turun, belum mendekati normal. Itu kenapa ya, Dok? Apa flavanol apa yang tepat dan berapa kali Dok minumnya? Nah, itu biasa kok. Itu memang tubuhnya sedang berusaha untuk menyeimbangkan gitu, menyesuaikan. Jadi wajar ya, wajar kalau masih naik turun. Apalagi kan minumnya baru 3 minggu ya, masih baru 3 minggu. Jelas dong, kan di sini kan tadi sudah saya jelaskan di awal gimana sih kerjanya si flavanol ini. Jadi dia itu lebih kepada membantu kita punya pembuluh darah si sel endoteliumnya itu supaya jadi lebih baik. Nah, nanti sel endotelium lah yang akan memproduksi nitric oxide, lalu nitric oxide lah baru yang akan membuat pembuluh darah jadi elastis sehingga kita punya tekanan darah itu bisa jadi lebih stabil. Nah, tapi ingat, untuk tadi kan regenerasinya berapa lama? Setelah mengkonsumsi selama 4 minggu seenggaknya. Gitu ya, targetnya jadi seenggaknya 4 minggu. Jadi nanti boleh minum 4 minggu dulu baru dievaluasi. Nah, evaluasi untuk apa? Untuk menilai apakah dosis yang sudah dikonsumsi ini sudah pas atau masih kurang ternyata. Karena kan kita nggak pernah tahu nih, kita mungkin merasa di sini masalah kesehatan tubuh kita cuma tensi doang, tapi ternyata ada dalam-dalamnya yang lebih banyak yang perlu dikerjakan, sehingga dosis mungkin yang kita konsumsi saat ini ternyata kurang cukup buat dibagi-bagi dengan masalah-masalah yang ada di tubuh kita. Berarti kita butuh lebihin lagi gitu ya. Biasanya sih kalau dari hasil penelitian yang paling dianjurkan untuk kasus seperti ini memang mengkonsumsinya itu 15 gram kalau yang original atau sekitar 3 saset untuk yang DTM. Nah, nanti ini tinggal disesuaikan aja lebih sukanya yang mana ya, antara DTM ataupun yang original boleh gitu. Tapi kalau untuk kasus ini sih sebenarnya saya lebih rekomen DTM ya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian pertanyaan dari Ibu Etika, Dok. Selamat malam, Dok. Saya Ibu Tika dari Makassar. Untuk yang diabetes dan lemah syahwat itu flavanol apa ya, Dok, yang bagus? Nah, kalau untuk diabetes dan lemah syahwat, sebenarnya sih saya lebih rekomen untuk mengkonsumsi itu antara original original atau DTM dikombinasi dengan flavanolmen gitu ya. Jadi untuk yang originalnya itu bisa dikonsumsinya 15 gram sehari atau DTM-nya dikonsumsinya 3 saset per hari. Ditambah ditambah dengan flavanolmen yang bisa dikonsumsi 2 hari sekali ya. Jadi boleh dipilih ya, nanti Bu Etika boleh dipilih antara original plus flavanolmen atau DTM plus flavanolmen. Lebih suka yang mana gitu ya. Tapi ini yang paling recommended kombinasinya untuk masalah diabetes dan juga lemah syawat ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Ngomong-ngomong mengenai Flavanomen, boleh ya Dok ya, saya putarkan mengenai testimoni 2 minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu ya Dok ya. Tapi seminggu lalu juga ada Dok, cuman memang belum diedit videonya. Nah ini sambil menunggu pertanyaan yang lainnya Dok ya. Nah Bapak Ibu bisa simak video testimoni yang sebentar ya.
Oke, Bapak Ibu, tadi suaranya sudah masuk? Belum, Mbak Diana. Oh, belum. Oke, baik-baik. Baik, mohon maaf, Ibu. Oke, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin nanti saya akan putarkan selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Ada masalah tadi di eh, videonya. Oke, baik. Kita langsung ke sesi tanya jawab kembali ya, Dok. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu. Saya Mbak Diana boleh nanya? Oh, boleh silakan, Bu Hesti. Iya. Maaf saya sambil driving Mbak, nggak buka kamera dan ini ya. Dokter Winda, selamat malam. Malam, Bu Hesti. Dok, mau nanya, ini kebetulan kemarin ada customer itu ambil produk Flavanol-Men. Nah, itu kan kebetulan memang sudah ada diabetes ya. Pas saya tanya apa namanya, manfaat atau apa yang dirasakan setelah konsumsi Flavanol-Men, orangnya bilang itu ada pegel-pegel di leher. Orangnya sudah diabetes dan merasa pegal itu di leher. Itu kenapa, itu yang pertanyaannya. Terus yang kedua, Dok, kalau ada orang misalkan dia punya keluhan prostat, ini sih belum ada kasus ya, maksudnya dari saya, pertanyaannya dari saya ini, sebaiknya konsumsi Flavanol yang mana? Apakah Flavanol-Men bisa dikonsumsi orang yang sudah ada keluhan mengenai prostatnya, atau lebih baik di treatment dulu prostatnya sampai sembuh baru diberikan Flavanol-Men? Itu pertanyaan saya, Dok. Oke, ya. Nah, kalau untuk yang pertama, jadi memang kenapa rasanya ada pegal-pegal di leher, itu memang sebenarnya salah satu reaksi detoksifikasinya sih ya. Reaksi dari respon tubuh terhadap konsumsi flavanolnya. Jadi memang kemungkinan, apalagi karena memang sudah ada diabetesnya, jadi memang kemungkinan dia sudah punya beberapa plak pada pembuluh darah, termasuk ada juga di area lehernya. Ada di area leher, sehingga pada saat mengkonsumsi flavanol itu dia bereaksi gitu. Dia bereaksi dan akhirnya menyebabkan rasa pegal-pegal tersebut muncul gitu. Sepertinya sih kalau kayak gini nggak ada masalah sih ya, tetap dilanjutin aja konsumsinya. Tapi tetap kalau bisa harus selalu dibanding dengan baik original maupun DTM gitu, original sweet ataupun DTM. Jadi bukan mengkonsumsi flavanol-nya sendiri ya, tapi harus tetap dikombinasi dengan original sweet maupun DTM-nya. Jadi supaya untuk mempercepat dan juga sekaligus meringankan reaksi dari detoksifikasinya tersebut. Karena memang biasanya seperti itu sih, ya apalagi untuk di awal-awal mengkonsumsi dengan men gitu. Nah, kalau untuk yang kebetulan sudah punya prostat, nggak ada masalah juga kalau mengkonsumsi cocoa flavanol yang men, ya nggak ada masalah. Flavanol men boleh-boleh aja dikonsumsi untuk yang sudah menderita prostat. Tapi tetap seperti tadi saya katakan, harus tetap dibanding, ya dibanding dengan original sweet maupun DTM. Ya, bebas suka yang mana aja boleh. Ya, nanti yang mana aja itu dibanding dengan flavanol-nya 2 hari sekali. Karena kan masalahnya itu dia ya. Konsumsi flavanol-men itu kan cuman 2 hari sekali. Jadi hari ini minum, besok enggak. Besok minum, besoknya lagi enggak. Jadi ada saat di mana tidak mengkonsumsi flavanol-men gitu, tidak ada asupan flavanolnya. Nah, itu dia. Makanya kenapa tetap harus dikombinasi ya, harus dikombinasi dengan flavanol
flavanol yang lain supaya setiap harinya tetap ada asupan flavanolnya gitu. Oke Bu Hesti? Baik, Dokter Winda, terima kasih banyak jawabannya. Sangat membantu. Baik, terima kasih banyak Bu Hesti. Hati-hati di jalan ya Bu. Nah, oke baik Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya ya, saya akan menampilkan testimoni 2 minggu lalu mengenai flavanomen ya. Baik. Oke. Biasa itu. Saya coba sekali minum, saya dikasih tahu sama, ini Bu Sisi ada yang kasih tahu, dia leader saya. Saya minum 1 jam, 2 jam mulai saya gerah ini. Jalan agak susah ini. Ya, gitu. Nah, cuma sayangnya, bukan sial sih ya, sayangnya istri saya lagi nggak ada di sini. Pusing saya. Betul Pak, 2 hari nggak bisa tidur. Saya tidur tapi yang lain bangun. Itu ya, repot itu. Nggak ada pelampiasannya kayak gitu. Tapi kan saya testimoni, saya wajib testimoni supaya saya bisa sampaikan ke orang lain gitu. Karena kalau saya tidak testimoni kan apa yang mau saya bicarakan. Mantap sih, betul Pak, Bapak-bapak. Saya di usia segini kaget saya juga. Kok bisa ya gitu. Sebelum-sebelumnya nggak bisa sampai sehebat itu. Saya umur 58. 58. Di umur 58 pun berarti bisa luar biasa. Apalagi yang muda-muda. Gila itu. Benar gitu. Ya. 1 saset. Saya baru 1 saset. Saya nggak berani minum lagi. Gimana coba minum lagi? Nggak ada lawannya. Nggak repot. Cukup sekali aja. Yang penting saya udah testimoni dan merasakan khasiatnya. Kan gitu. Gitu ya. Jadi ya itulah. Saya merasa terkesan datang di sini. Luar biasa sekali teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu tadi testimoni mengenai flavanomen. Hebat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Nana khususnya ya karena sudah memberikan testimoninya di acara seminar kesehatan Dokter Winda 2 minggu lalu ya Pak ya. Pak Nanang ada nggak ya ini di Zoom malam hari ini? Oke, baik. Selanjutnya ya Dok, pertanyaan dari Ibu Mei. Mau tanya apakah rasa manis pada DTM itu hanya dari daun stevia? Nah, kok manis banget ya? Beda rasa manisnya dengan yang sweet karena ada konsumen bilang jadi bertambah berat badannya karena nafsu makannya ikut bertambah. Iya, jadi memang sebenarnya rasa manis DTM itu, kalau untuk pemanisnya sih memang hanya daun stevia. Tapi ada beberapa ingredients-nya yang memang bawaannya itu rasanya memang manis, seperti arginine sendiri. Arginine juga rasanya manis gitu. Jadi memang yang membuat rasa manisnya itu tidak hanya murni si stevia-nya aja, tapi juga beberapa bahan-bahan lain seperti arginine dan juga fillernya juga memang bawaannya rasanya manis gitu. Jadi memang rasa manisnya lebih enak sih dibandingkan yang sweet ya. Kalau sweet itu kan dia manisnya hanya dari stevia aja gitu. Jadi memang dan apa ya? Jatuhnya tuh jumlahnya memang agak lebih sedikit pada sweet ya, pada sweet dibandingkan pada DTM. Sehingga memang karena kan DTM ini juga tidak hanya sekedar apa ya manis aja, tapi memang harus yang nyaman juga kalau dikonsumsinya direct gitu. Kalau umpamanya dia juga terlalu pahit, juga kan orang kurang nyaman untuk mengkonsumsinya. Jadi memang jatuhnya rasanya lebih manis karena kombinasi dari stevia juga dan juga dari bahan-bahan lain yang membawa rasa manis itu sendiri. Gitu. Nah, kalau soal memang nafsu makan bertambah, sebenarnya ini sih saya sudah pernah beberapa kali mewanti-wanti ya buat teman-teman yang mengkonsumsi cocoa flavanol. Jadi kita semua udah tahu, kita sudah punya patennya ya, cocoa flavanol itu dalam menurunkan berat badan dengan cara fat burner ya, dengan cara memecah atau membakar lemak. Nah, cuman efek dari membakar lemak ini juga bisa
dua ya, bisa kita jadi makin turun berat badan dengan cara ibaratnya dengan lemak kita yang dibakar, itu kita bisa rasa kenyang, tapi juga kita bisa rasa lapar gitu. Nanti akan tergantung kepada tubuh kita masing-masing. Jadi bisa yang jadi malah jadi bawaannya kayak kenyang terus, ada yang rasanya malah jadi lapar. Nah, jadi ini memang menjadi tantangan buat yang rasanya jadi lapar. Kalau lapar, bawaannya malah jadi cenderung ingin mengisi kembali gitu ya, ingin mengisi kembali. Nah, ini malah jadi bisa nafsu makannya bertambah, akibatnya malah berat badannya bukannya menurun, malah bertambah. Nah, ini memang untuk teman-teman yang justru dengan pembakaran lemak malah bikin jadi makin nafsu makan, harus bisa mengkontrol juga, ya. Harus bisa mengkontrol juga supaya jangan terlalu diikutin nih nafsu makannya yang berlebih. Kalau nggak, gagal dietnya, ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Dokter Winda. Terima Mbak kasih, Diana, terima Bu kasih. Oke, baik. Nah, apalagi Dok, Koko ini kan bikin kita happy ya Dok ya. Biasanya kalau happy tuh nafsu makan bertambah nggak sih Dok? Betul. Nah, itu dia makanya kita harus tetap mengkontrol supaya tidak terjadi kenaikan berat badan dengan cara menahan nafsu makan. Mungkin bisa diganti dengan buah ya Dok ya. Atau bisa juga kalau yang memang pengen fokusnya untuk menurunkan berat badan, makanya selalu saya rekomen itu lebih kepada original. Karena rasa pahitnya itu secara psikologis juga menekan nafsu makan gitu. Jadi pembakarannya dapat, tapi nafsu makannya nggak ikut naik gitu. Oke, Oke, baik. Terima kasih. asik. Dokter, selanjutnya Dok dari Bu Sudarsih di Gorontalo. Dokter mau nanya lagi, adik ipar saya pernah operasi tumor di kepala 2 kali operasi 10 tahun yang lalu, tapi matanya buta dan akhir-akhir ini sakit kepala terus. Kemudian sebulan yang lalu saya kasih yang original dan DTM. Katanya sakit kepalanya hilang dan nafsu makannya meningkat, tapi matanya terasa gatel-gatel. Itu kenapa ya, Dok? Dan sebaiknya flavanol apa yang tepat dan berapa dosisnya sehari? Silakan, Dok. Iya. Nah, sebenarnya sih kalau lihat dari reaksinya ini, baik jenis flavanolnya maupun dosisnya sih sepertinya sudah cukup tepat ya. Karena sudah mulai menimbulkan reaksi bahkan, ya kan? Sakit kepalanya sudah mulai berkurang, nafsu makannya semakin membaik, bahkan matanya terasa gatal-gatal. Nah, mata yang terasa gatal-gatal ini sebenarnya adalah suatu pertanda aliran darah yang sudah mulai terbuka ke area mata. Bila jadi akibat operasi tumornya tersebut sempat menekan gitu ya, sempat menekan beberapa area di kepala, termasuk salah satunya mungkin di area mata gitu. Baik bisa menekan persyarafan pada mata maupun pembuluh darah yang menuju ke mata gitu, sehingga akibatnya dampaknya salah satunya mengalami kebutaan. Nah, pada saat mengkonsumsi flavanol itu sudah mulai kebuka lagi gitu ya, sudah mulai kebuka lagi alirannya, sehingga mulai tuh ada reaksi pembersihan di area mata sehingga agak-agak timbul rasa gatal-gatal tersebut. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa, tetap dilanjutkan aja. Justru dengan timbulnya reaksi ini artinya dosis yang dikonsumsi maupun jenis flavanol yang dikonsumsi itu sudah cukup tepat ya, tinggal dilanjutkan aja. Sambil boleh juga nih nanti ya, nah, karena kan ini lebih ke buat mata dan saraf ya, boleh juga kalau mau menambahkan ekstra ya, nutrisi-nutrisi yang bagus juga ya, bagus juga untuk persyarafan maupun mata seperti vitamin B12 itu boleh ya ditambahkan. Jadi supaya lebih bagus lagi untuk lebih efektif lagi untuk persyarafannya juga. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Pak Agus. Untuk sakit kebas-kebas pada tangan sebelah kanan, juga sakit nyeri dada punggung, sebelah kanan juga sering terasa. Apa karena ada pembuluh darah yang tidak lancar pada bagian tersebut, Dok? Dan solusinya apa? Iya, betul banget. Itu suatu pertanda yang paling sederhana ya sebenarnya kalau kita sudah mulai ada gangguan pada pembuluh darah, ada kebas-kebas, pegal-pegal, nyeri, ya kesemutan, ya itu deteksi yang paling mudah
gitu. Paling mudah untuk membaca sudah adanya plak pada pembuluh darah sehingga aliran darah jadi nggak lancar ke area tersebut gitu. Nah, kalau seperti ini jelas solusinya apa? Ya kita buka pembuluh darahnya. Ya, kita buka pembuluh darahnya supaya aliran darahnya bisa lebih lancar sehingga tidak kejadian tuh ya kebas-kebas, nyeri ya dan terjadinya itu apa namanya? Nutrisi-nutrisi ya, nutrisi darah, oksigen ya, apalagi oksigen ya, itu bisa sampai ke seluruh area tubuh ya. Termasuk di sini kalau untuk kasusnya Pak Agus kan tangan sebelah kanan, punggung sebelah kanan ya mengalami kebas, nyeri karena memang aliran darah yang tidak lancar ke sana. Akibatnya distribusi oksigen, nutrisi nggak nyampe ke sana atau kurang gitu ya, terganggu. Sehingga itu pun akan mempengaruhi metabolisme yang terjadi di sana. Yang harusnya terjadi metabolismenya itu yang aerob ya, yang menggunakan oksigen di mana itu nanti akhirnya bisa menghasilkan energi. Tapi untuk kasus yang seperti ini karena oksigennya kurang ya sedangkan metabolisme harus terjadi akhirnya jadi sel-selnya menggunakan yang namanya metabolisme anaerob ya metabolisme tanpa oksigen. Nah, hasilnya dari situ adalah ada juga energi tapi sangat kecil sekali, nggak terlalu berarti gitu. Tapi yang hasil besarnya apa? Akan menghasilkan yang namanya asam laktat. Nah, asam laktat inilah nanti yang akan menyebabkan kita merasakan pegal-pegal, ya, pegal-pegal, nyeri gitu, ya. Jadi memang caranya apa? Ya kita pastikan supaya oksigen bisa nyampe ke sana dengan cara membuka pembuluh darah supaya darah kita bisa mengantarkan oksigen sampai ke seluruh tubuh. Nah, bisa kita bantu dengan kokoflavanol karena kadar flavanol di dalam kokoflavanol FHI itu dia tinggi dan bisa efektif dalam membuat kita punya pembuluh darah jadi lebih terbuka. Nah, mungkin kalau seperti kasus seperti ini nih, Pak Agus kebetulan ada hipertensinya juga atau ada hiperkolesterolnya juga, itu mungkin boleh konsumsinya lebih efektif untuk konsumsi yang DTM. Ya, DTM with alagina bisa lebih efektif untuk kasus seperti ini. Jadi kalau mungkin atau mungkin maintenance-nya dengan ori boleh ya, original boleh. Terus nanti kalau umpamanya untuk case-case tertentu seperti ini kebetulan nih kebas-kebasnya lagi kumat atau nyeri punggungnya ya, kebetulan lagi sakit. Nah, nanti momen-momen tersebut baru konsumsinya dengan DTM gitu. Itu akan bisa lebih cepat untuk meredakan dan juga bisa sekaligus membantu membuka pembuluh darah supaya aliran darahnya bisa kembali lebih baik gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Suara saya masih jelas ya, Dok ya? Nggak putus-putus ya, Yes, Dok ya? Masih jelas. jelas. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin tanyakan lagi, masih ada waktu, mungkin masih bisa untuk satu orang yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan lagi? Halo, Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya dok ya untuk malam hari ini ya dok ya. Malam Oke, Mbak. oke masih ada. Oke, silakan Bu Sudarsih di Gorontalo. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf dok, Mbak saya nggak buka ini ya videonya. Ini kebetulan anggota saya itu baru habis demam berdarah, kemudian trombositnya turun sekali. Apa bisa saya kasih flavanol yang DTM? Boleh banget Bu dikasih dengan DTM ya, supaya ibaratnya meminimalisir kerusakan pada sel-sel gitu. Jadi supaya lebih cepat. Banyak Nanti pertanyaan konsumsi saya nih. Iya. Iya, makasih. Baik, terima kasih sudah cukup jelas informasinya tadi Bu Sudarsi, atau mungkin masih ada yang ingin tanyakan kembali Bu? Sudah cukup jelas Mbak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ampun. Bu, sehat selalu ya. Baik, Amin, terima kasih. Dokter Winda mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup?
Oke, mungkin yang mau saya sampaikan adalah tentang acara kita ini nanti tanggal 7 September di JDC. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan kesempatannya karena ini memang kesempatan yang susah banget untuk didapatkan ya. Kita akan bertemu, kita akan mendapatkan pengetahuan baru dari dokter langsung dari Yayasan Jantung Indonesia. Bikin jadwalnya aja susah banget ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai kehabisan tiketnya karena terbatas banget ya, dan semua hasil dari pembelian tiket tersebut akan didonasikan untuk teman-teman yang punya gangguan terhadap jantung. Jadi kita ambil ilmunya dan juga sekalian kita sedekahkan. Oke, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Sampai jumpa tanggal 7 nanti. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, baik Bapak Ibu, nanti berarti nanti untuk minggu depan, hari Selasa, Dokter Winda tidak ada seminar kesehatan offline ya, Dok, hari Selasa. Dan digantikan di hari Rabu bersama Dokter Bambang, spesialis jantung dan pembuluh darah, ya, Dok ya, di dari Yayasan Jantung Indonesia di Jakarta Design Center, ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Sampai berjumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye. Terima kasih Sis Diana, Dr. Terima Winda, kasih, Bumi. dan semuanya. Terima Salam kasih. sehat, salam sukses. Ditunggu ya Bu, hari Rabu. Oke, sampai ketemu. Hai, Pak Ferdi. Sampai ketemu. Oh ya, Malam semua. selamat malam semua. Selamat beristirahat. Malam. Lokasi yang cukup